bukan hanya untuk satu orang per orang, tapi untuk semua teguran-teguran itu. Maka oleh karena itu, nanti jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat Allah. Kita berusaha, Bu, samina wa ata'na. Kita perlihatkan perilaku kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa musibah itu mendidik jiwa, membersihkan dosa. Tobatlah. Ya, kembalilah kepada syariat yang sebenarnya. Tinggalkan kemungkaran, tinggalkan kemaksiatan. Jangan sampai nanti murka Allah turun. Jangan sampai nanti murka Allah datang lagi. Ya, tadi kan sudah dikatakan musibah itu tidak mengenakan, nggak ada orang yang ingin celaka. Ya, maka caranya adalah jangan sampai murka Allah itu turun. Sebab musibah itu tidak lepas daripada apa yang dikatakan sebab akibat. Ibu makan cengek lada, kan begitu. Kita berlaku, ya, berbuat dosa maksiat, ya nanti bakal ada akibatnya. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan man ro'ah, barang siapa yang melihat. Artinya siapa saja. Apakah suami ibu yang melihat munkaran kemungkaran, atau ibu pribadi yang melihat kemungkaran, khususnya di lingkungan keluarga, falyughayyirhu, ulah diantep, Bu. Kalau anak nggak sholat, lagi diantep, Bu. Tanggung jawab sah. Amanah itu sudah Allah titipkan. Tanggung jawab kepala keluarga supaya anak dan istrinya selamat hidupnya dunia dan akhirat. Saya nggak membicarakan tentang persoalan perut, Bu. Semua pada nganti, ya, sandang pangan semua pada mengerti. Kalau lihat anak belum jajan, kita berikan. Kalau kita lihat anak belum makan, kita kasih makan, dan lain sebagainya. Semua pada ngerti persoalan perut mah. Tetapi yang jadi persoalan ada persoalan iman ini. Ya, kadang-kala nah disebutnya hari-hari ngantuk, Bu. Anak nggak sholat, tenang-tenang saja, Bu. Ya, padahal anak kita itu adalah aset berkurang nanti, Bu. Ya, aset. Makanya Rasulullah mengatakan wasbir bisalat kita dalam bersama ini. Ya, bimbing apinta anak-anak kita yang umurnya baru 7 tahun untuk membiasakan, ya, melihat orang-orang dewasa sholat, ya, supaya diikuti oleh anak kita yang baru umur 7 tahun. Dia bagus bisa sekarang kita sholat, ya, jangan nggak sholat tapi terus bisa. Saya dari kecil, ya, bimbing. Memang anak umur 7 tahun itu belum ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, ya, belum. Tapi orang tuanya harus berperan, ya, mendidik anak-anaknya supaya melihat bagaimana orang-orang dewasa tentang melaksanakan sholat. Insya Allah mal gandeng, Bu, kalau umpamanya orang tua suatu bapak bawa anaknya ke masjid mal gandeng. Ya, kenapa kok gandeng? Dari jarang gitu. Orang tuanya kan, tapi lama dibimbing oleh gandeng. Kenapa? Karena ada orang tuanya, ada bapaknya. Tak pada satu iman. Maka oleh karena itu ulah diantep kalau ditakdirkan anak kita nggak sholat, kita kemungkaran. Takdirkan anak kita nggak ngaji, tapi hari malam bahasa asing, bangkanya luar biasa. Anak saya nomor 1, bahasa asingnya asik, was-was, ya was-was itu, ya. Merasa bangga kan, merasa senang. Tapi kalau ditanya, ibu, anak ibu udah bisa baca Quran belum? Ya, mereka kadang-kadang malu, ya, membanggakan satu sisi tapi lemah pada sisi yang lain. Nggak bisa baca Al-Quran, padahal sudah besar, sudah dewasa. Ibu kenal pencuri? Anak saya belum bisa baca Quran, akhirnya pencuri. Nggak pernah kita temukan, ya, Bu, kenapa kok ibu nangis? Anak saya belum bisa baca Quran, Ustaz. Nggak ada yang nangis, Bu. Ya, kenapa? Makanya di dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jaga diri kamu, pelihara diri kamu. Ya. Yang kemudian wa ahlikum, kita dididikkan oleh Allah amanah. Tuh, jaga, ya, keluarga kalian itu dari apa? Dari bahaya, ancaman api neraka. Itu tanggung jawab, ya. Jadi kalau umpamanya kita lepas tanggung jawab, atas ragu-ragu, ya, mau sholat, mau sholat, mau bisa baca Quran, mau nggak bisa baca Al-Quran, bodoh diri. Itu jangan seperti itu. Maka oleh karena itu sekali lagi musibah adalah mendidik jiwa, ya, untuk selalu, ya,
menghapus dosa yang mendidik jiwa, yang kemudian berusaha untuk melepaskan diri daripada cengkraman maksiat, melepaskan diri daripada cengkraman kemungkaran. Kita kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kalian kepada Allah dengan kembali yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang semurni-murninya, bukan taubat punya ayo taubat besok siap, tidak, tapi kita jaga, kita pelihara. Ibu-ibu yang saya hormati, yang kemudian bahwa musibah yang Allah turunkan itu adalah sebagai parameter kesabaran. Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu berkaitan dengan kesabaran. Makanya di dalam Al-Quran wa basyiris sabirin, ya, orang-orang yang melakukan hubungannya dengan Allah begitu baik, ya, diuji oleh Allah, lantas mereka selalu sabar. Maka kata Allah wa basyiris sabirin, coba beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita kan dicoba, diuji oleh Allah minal khawf, dari rasa takut kelaparan. Padahal yang dikatakan takut itu adalah sesuatu yang belum terjadi. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi sudah dipikirkan di ayeuna. Kumaha ini mangkani tumbukna mangkani we. Mangkani bapak tak can gajian. Hari besoknya sudah kejadian. Belum, tapi sudah dipikirkan dari sekarang. Kumaha ending, ya. Sedangkan hasanun la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, kesedihan itu sudah terjadi. Makanya kalau ada saudara kita, sahabat kita yang terkena musibah, sisakan itu sudah kejadian, kemudian maka oleh karena itu Bapak Syekh Sobi, kenapa kita harus mengabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar? Karena sabar ini adalah senjata yang memang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tanpa sabar amburadul. Ya, tanpa kesabaran artinya mereka bakal lepas seperti kendaraan yang nggak ada remnya. Ya, ada sabar dari batasan ada. Bahaya. Dan sudah ada orang yang bertanya, Ustaz, lebih sabar ada batasan? Nggak ada. Kalau ada batasannya, itu menunjukkan itu tidak sabar. Makanya kita harus jadikan sabar ini adalah merupakan kekuatan. Sabar ini harus menjadikan senjata bagi setiap orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai pengen dipacok, jangan naon pasti pikiran, ibu ya. Yang dikatakan sabar itu sabar di dalam rangka kita mengamalkan Islam. Artinya apa? Harus terus melaju. Ya, ulah cici. Wah, karena yang pengajian di Margaretilla hujan. Ibu mau datang, mau boleh datang tapi badai payunan TV. Itu jangan disangka, Bu. Ya, itu jangan disangka persoalan sepele hujan. Nah, ini yang jadi ukurannya, Bu. Kenapa ini yang jadi ukurannya? Sebab dia akan mengatakan, wah di rumah ada payung, kira hujan sakit. Pernah itu gitu? Ya, wah hujan, kira hujan sakit, ayah jasunya. Artinya apa? Kita harus benar-benar melangkah. Ya, ulah dugi ke FSMR gitu. Ya, FSMR sebelum perang sudah takluk heula. Coba kita usahakan ulah, kita ikhtiar dulu. Ya kalau memang kita sudah ikhtiar lantas nggak bisa, ya pasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Ya, jadi jangan kayak dipacok. Ya, kenapa banyak masjid ya kalau dalam cuaca yang seperti ini kosong? Ya, ini masjid agak tuh, kosong. Kalau umpamanya penuh, wah, ya bisa terlibat kami berbeda yang harus ditingkatkan lagi nih. Yang gitu. Tapi hari ngomong sakit mah kepada diperlebar, kepada ditingkatkan cekap sakitnya, punya tahdir pada kesabaran. Jadi musibah itu pada hakikatnya ingin mengetahui mana saja diri hamba-hamba Allah itu yang sabar. Ya, kalau ditimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, yang kemudian dia siapkan senjata kesabaran. Ya. Sebab apa? Sebab tidak mustahil ada hal-hal yang memang akan kita hadapi. Makanya kita harus siapkan yang kesabaran, kekuatan. Insya Allah kita berdoa bermunajat kepada Allah supaya diberikan
kekuatan. Ini ya, makanya musibah sengaja Allah ya tegur, Allah turunkan supaya manusia itu mau istighfar, supaya manusia itu mau eling, supaya manusia itu mau bertobat ya. Sebab semua aturan itu sudah Allah turunkan, sudah Allah berikan. Makanya wala tusidu fil ar, janganlah kalian merusak di muka bumi ini. Allah sudah siapkan aturannya, Allah sudah siapkan ajarannya. Maka oleh karena itu, yuk sama-sama kita siapkan kesabaran. Yang kemudian ya, bahwa orang-orang yang selalu Allah coba tes itu untuk meningkatkan tauhid, ya, untuk meningkatkan keimanan. Ya, gimana kemarin? Dan dicoba oleh Allah. Setiap hidup itu nggak lepas daripada ujian. Dicoba oleh Allah. Ini orang kalau dikasih sakit menerima atau nanti pukul lutut itu, kan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ada orang pada saat sakit, wah hubungannya dengan Allah baik. Gak perlu sakit yang berat-berat, sakit gigi saja bu. Kalau umpamanya ada kucing di parak, ribut pasnya, memperbutkan apa itu? Kucing di parak, parasnya, nah diribut. Berit ada namanya ikan. Wajar kan lawan jaluk, neangan bekan. Ada jaluk neangan jaluk. Kan tiga sebenarnya punya. Takhir, ya, yang bakal bisa datang murka Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Lut kan turun azab. Kira kita mau mengundang azab. Ya, takhir pada suatu iman. Jadi untuk mentauhidkan, ya, memahaisatkan Allah, apakah dari hamba-hamba Allah ini mau ya memperkokoh tauhidnya, memahaisatkan Allahnya, atau sebaliknya. Jadi kemusyrikan itu harus lenyap, harus hilang. Makanya Allah mengatakan, aku ini adalah Allah. Maka oleh karena itu hendaklah kalian menyembah kepadaku, bukan menyembah kepada yang selain daripada Allah. Ibu kalau meminta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Ibu kalau meminta tolong kepada sesama manusia yang sudah mati, yang hidup, minta penutus, kamu hirup kegesek. Tuh, innani anallah, aku ini adalah Allah. Rabbus samawati wal ardh. Ya, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengurus langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya kan diurus semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budni, maka hendaklah kalian menyembahku, berbakti kepadaku. Ulah yang seje. Ya, Allah paling gak suka kepada orang-orang, kepada hamba-hambanya yang melakukan kemusyrikan. Ya, jadi kadang-kadang suka ada orang yang tidak ada rumah maju lah tuh tinggal di waktu rumah maju dah sih kita masuk ke itu kamarnya kan itu. Ya, tahdir pada ikhwatul iman. Jadi untuk ya membersihkan tauhid kita, jangan sampai ada noda-noda syirik. Ya, Allah paling gak suka, gak sudi kalau dia hamba-hambanya melakukan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah paling gak suka, gak sudi untuk memberikan ampunan kepada hamba-hamba yang melakukan dosa syirik, menyekutukan Allah, menganggap ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Ya, tetapi Allah wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang dosanya selain daripada dosa syirik. Sebesar apapun dosa kita, kamu bukan syirik, itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala dosa kita itu adalah dosa syirik, atau sampai kapanpun, dan kalau ditakdirkan kita mati dalam kemusyrikan, cilaka. Ya, kita bakal sengsara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat gak ada yang berani mengadakan wajah, semuanya tertutup. Ya, wujuh yawma idzin khashi'ah, semuanya tertutup. Kenapa? Amilatun nasibah, merasa amal perbuatannya itu semuanya terbuang percuma, terbuang sia-sia, umurnya habis terbuang, rezekinya habis terbuang percuma. Ya, tidak pernah dia titipkan untuk memberikan kebahagiaan hidupnya nanti di hadapan Allah dengan mengeluarkan infak sedekah, nggak pernah, semua terbuang sia-sia. Maka
orang yang semacam itu sudah barang pasti ya tasla naran hamid, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang ini diduruk unggal saka ya, diduruk. Makanya mudah-mudahan kita tidak mampir dulu Bu ya. Benar Bu? Tidak mampir dulu. Ya, kita langsung aja dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ya, ulah nantang mata ibunya. Ulah kesundut untung merokok ke kalau jauh. Kamu diduruk, mangani kapi neraka teh mentap-mentap ulang daeno. Durhaka teh aya nanti nyamber we. Ya, nyamber we. Maka di ayeuna urang bebenah deui buku ulang ketiga ya, terkena noda-noda syirik. Iman kita jangan sampai jadi kotor, akidah keyakinan kita jangan sampai jadi rumuh, juga lantaran ya perbuatan-perbuatan dosa syirik. Ya Bu ya, Allah paling gak suka. Ya, makanya kita harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibu, ada surat Al-Ikhlasnya sudah tahu? Surat Al-Baqarah? Hah? Surat Al-Baqarah kan? Surat Al-Ikhlas. Ibu baca Al-Ikhlas ada ikhlasnya tuh? Nggak ada. Jadi keikhlasan itu, kebaikan kita harus kita sumputkan. Tong di tembok, memang bakaran beresok itu. Dia tulis ya, abdi pada nyumbang ya. Tulis hamba Allah, strip kayak dirambli. Nah, pakai strip segala. Hamba Allah baik. Ya, tahiyat pada ikhlas iman. Jadi kita lihat di dalam surat Al-Ikhlas ayat per ayat nggak ada kalimat ikhlas, menunjukkan kalau kita berbuat kebaikan sumputkan. Rasul mengatakan kalau tangan yang memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Kecuali Bu, kalau memang kita mau memberikan motivasi didikan kepada yang lain nih, saya 100.000 nih, tapi nggak ada yang riak, ya. Seperti guru simpuring, kamu perlu mengaya, ya, berkaitan dengan sumbangan nih, di anak, ya. Coba, etama memberikan motivasi supaya orang lain itu sama-sama mengeluarkan. Ya, ikut andil partisipasi dalam memberikan infak sedekah. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi sebenarnya ya masih banyak Bu ya yang tidak saya sampaikan, tapi karena waktu ya mudah-mudahan musibah yang merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala ini mampu untuk membangunkan kesadaran kita, membangkitkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa kita harus benar-benar berbenah diri, menjauhi daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang Allah sama sekali tidak suka. Dan mudah-mudahan sekali lagi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, mudah-mudahan ya diberikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah Bu ya 10 menit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.